Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah Munawaroh, calon guru penggerak angkatan 6 dengan fasilitator Ibu Yani Prihatini dan pengajar praktik Ibu Titi Nurhayati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 pendidikan guru penggerak. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, saya dapat mengambil kesimpulan yang pertama tentang trilogi pendidikan, yaitu Ringarso Sungkulodo atau di depan memberikan teladan, yang kedua Tingmatio Mangunkarso di tengah membangun kemauan, dan yang ketiga Tuturi Handayani di belakang selalu memberikan dukungan. Sebagai seorang pendidik, kita harus selalu menerapkan trilogi pendidikan tersebut. Kemudian kesimpulan yang kedua, yaitu pendidikan yang menuntun. Segala kodrat yang ada pada anak sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik hanya bisa menuntun kodrat anak agar bisa memperbaiki lakunya. Kesimpulan yang ketiga, membangun karakter siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman anak. Kodrat alam adalah anak bukanlah kertas kosong, mereka sudah membawa laku dari pendidikan di rumah. Guru perlu menebalkan laku baik anak agar terus berkembang. Yang dimaksud kodrat zaman, bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zaman mereka agar bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri sesuai dengan pembelajaran abad 21 seperti sekarang ini. Sebagai pendidik, jangan sekali-kali menyamakan cara pendidikan anak yang berbeda tempat dan berbeda zaman. Kesimpulan yang keempat, yaitu pendidikan adalah tempat persemaian benih. Di sini, pendidik berlaku sebagai petani dan siswa adalah benih-benih yang ditanam. Semakin baik petani tersebut merawat benih-benih tersebut, maka diharapkan akan muncul hasil panen yang baik pula. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya merefleksi diri bahwa sebelum saya mempelajari modul ini, pembelajaran yang saya lakukan diantaranya pembelajaran hanya sebatas transfer ilmu tanpa melakukan refleksi pembelajaran. Yang kedua, kurang memahami karakter setiap anak, bahwa setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda dan latar belakang dari keluarga yang berbeda-beda pula. Yang ketiga, berpatokan pada nilai. Siswa yang nilainya bagus saya anggap sebagai siswa yang berhasil, dan siswa yang tepat waktu mengumpulkan tugas saya anggap sebagai anak yang rajin. Padahal mungkin anak mengalami berbagai macam kejadian dan pengalaman di rumah yang membuat mereka bisa menjadi tidak rajin dan tidak mendapatkan nilai yang baik. Kemudian pembelajaran juga hanya berpusat kepada guru, tidak berpusat kepada siswa. Seluruh topik dan tujuan berasal dari guru, belum memperhatikan pendapat siswa. Setelah saya mempelajari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, pemikiran saya berubah. Saya ingin berusaha menjadikan siswa sebagai subjek pembelajaran, mendengarkan pendapat siswa, berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan membuat lagu, ataupun membuat siswa mengalami sendiri proses pembelajaran mereka sehingga pembelajaran lebih bermakna, dan guru sebagai penuntun. Siswa memang diberi kebebasan, namun pendidik tetap sebagai pamong yang membimbing dan mengarahkan agar siswa menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang dapat segera saya terapkan setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan, yang pertama yaitu belajar dari berbagai sumber. Di abad 21 ini, siswa dapat mempelajari berbagai materi dari berbagai teknologi dan media. Mulai dari media digital yang saat ini sudah sangat canggih, siswa bisa mencarinya di Google, YouTube, dan lain sebagainya. Selain itu, siswa juga bisa bertanya kepada guru, membaca buku di perpustakaan, atau bertanya kepada teman-temannya.
Pembelajaran tidak lagi berfokus kepada buku dan bahan ajar, walaupun buku dan bahan ajar tetap menjadi sumber belajar. Kemudian yang berikutnya, saya berusaha membuat pelajaran menjadi lebih menyenangkan atau learning is fun. Saya membuat lagu agar siswa lebih mudah memahami materi, dan saya membuat siswa mengalami sendiri pengalaman pembelajaran agar pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih bermakna untuk siswa. Yang berikutnya, saya membuat siswa menjadi pusat pembelajaran atau student center. Dengan pembelajaran yang berpusat kepada murid, pembelajaran akan lebih menyenangkan bagi mereka dan akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Tentu saja, di sini guru tetap harus menjadi penuntun. Bagaimana siswa tersebut dapat menemukan pembelajaran yang sesungguhnya? Bagaimana guru dan siswa bersama-sama mengambil kesimpulan pembelajaran? Di sini, guru tetap harus membimbing dan mengarahkan agar siswa menemukan kemerdekaannya dalam belajar.